Yang saya hormati Ibu Koordinator DPP, yang saya hormati Ibu-Ibu Penyuluh serta Ibu Yang PT Kecamatan Tembilahan Hulu. Yang saya hormati Ketua Gapoktan, Ketua Kelompok Tani Solobone beserta anggota. Kegiatan kita ini kita laku susi lah, kajian kunjungan profesi ke kelompok. Dimana kegiatan ini dijadwalkan sebulan itu 2 kali kita ke kelompok-kelompok di wilayah Tembilahan Hulu. Untuk mempersingkat waktu mungkin langsung aja kita serahkan ke koordinator BPP untuk menyampaikan beberapa hal mengenai mesin pompa yang kita airpom yang ada dapat di wilayah Sialang Panjang ini Pak ya. Pada doaan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Kelompok Tani Solobone, yang saya hormati Bapak Ketua Kelompok Tani Subur, dan yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu anggota kelompok tani, kemudian yang tentunya saya banggakan ibu-ibu penyuluh dan POPT Kecamatan Tembilahan. Ini syukur kita banyakkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah pada pagi hari ini kami dari BPP Tembilahan berkesempatan hadir di kelompok Tani Solobone ini dalam kegiatan Laku Susi Balai Penyuluhan Pertanian Tembilahan Hulu Pak ya. Selanjutnya salawat beriring salam tidak lupa kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan hari ini Pak, yang misi kami yang utama adalah tentang IP 200 itu yang paling utama Pak. Jadi karena sesuai dengan kontrak ya Pak ya, perjanjian yang Pak Ismail dan Pak Mariono tanda tangani, mungkin kemarin juga sudah disampaikan ya Pak ya, udah dibaca kemarin ya Pak ya. Jadi dengan adanya kelompok bapak-bapak menerima bantuan Pak Ismail apa aja Pak yang diterima? Airpom, mesin kemarinnya. ada airpom Langsung bangunan. Yang mesin Pak Mariono. mesin apa? Jadi kalau Pak Mariono udah tahu Pak, jadi Bapak harus kewajiban Bapak IP 200 ini berapa hektar Pak? Ya itu belum anu Pak, karena gini Bu, saat sekarang ini yang kita impikan, yang kita rencanakan itu kayaknya tuh tidak memenuhi syarat. Karena apa? Di dalam parit itu sekarang untuk mandi pun susah. Kekeringan ya. Nah itu pula. Maka yang kita harapkan air itu jelas di parit itu penuh untuk nyedot di lahan. Nah, sekarang. Ya, solusinya apa Pak? Dengan mesin sudah ada. Iya. Sumber air berarti yang tidak Iya, ada. sumber air itu jelas Kalau menurut ada. Bapak kayak gimana caranya Pak Iya. supaya ada sumber airnya? Ya, itu kalau saya tidak bisa karena sumber air itu jelasnya kalau dari alam. iya saya nunggunya dari alam tuh Pak. Kalau ini Pak, kayak kami juga kan, kami Iya. di Tembilahan tuh tidak punya lahan, tidak punya tanah lagi. Kami bisa buat ini Pak, sumur bor pakai pipa tuh Pak, pipa. Oh. Jadi dari pipa tuh Pak, kami ini Pak pakai sanyo kami. Iya. Sanyo kecil aja narik Pak. Kayak gimana kalau misalnya ya Pak ya di sini di tengah-tengah lahan atau di mana posisi yang strategisnya gitu kan, dibikin paling berapa pipa 3 inci, harganya paling berapa lah Pak? Kalau itu yang Terus wah di bawah dari aliran paritnya kan pasti ada air kan Pak, digali ada Bu, sedikit itu ya. mohon maaf sekarang ibunya. Saya di Sialang. Itu selasa tidak sama itu Bu. Karena saya nih untuk menyedot untuk mandi ini tadi Bu,
3 pipa inti aja tak ada. Tekor masih 3 pipa. 3 pipa. Iya, yang berapa inci itu yang agak besar tuh, bukan yang kecil, yang besar. 3 pipa. Ya itu. Tidak ada hujan sudah 1 bulan setengah. Air pasang tidak masuk juga, Pak. Nggak dokumentasi juga, Pak. Iya. Jadi setiap kali Bapak beli, Bapak ada aplikasi itunya open kamera. Ada. Jadi nanti Bapak foto pakai open kamera gitu. Apa aja yang bahan-bahan yang Bapak beli, tetap harus ada foto open kamera gitu. Karena mana tahu sewaktu-waktu nanti diminta, Pak. Apalagi yang sudah terbenam ke tanah kan Pak ya kita ini. Tak bisa lagi. Kalau ngomongin di tanah tak bisa lagi. Apalagi kan Gitu kita ya. lihat titik Iya. koordinatnya Iya. gitu. Masalah masih diminta ya dan ya. Jadi Pak ya itu dalam waktu 1 tahun tetap disimpan ya Pak ya. Atau kalau misalnya apa Bapak kirimkan ke penyuluhnya Iya. ke si A, nanti biar ambil ini Ada pengamatan juga dari DPP di lokasi yang di daerah sana, di daerah Sungai Beringin. Nah, jadi karena di dalam cuaca kering ini kebanyakan hamanya yang ada di situ ulat penggulung daun. Nah, jadi kemarin kami juga mengunjungi di BBU yang ada di Pekan Arba, ternyata sama kendalanya itu ulat penggulung daun. Nah, jadi ulat penggulung daun ini sebetulnya Pak ya, dia ini lebih aktif itu karena kering tadi. Makanya kita kalau nanam, kalau sudah masuk ke yang bulan agak kering yang hujannya kurang ini memang harus banyak waspada memang sama. Kalau sini banyak tuh apa kepinding itu kalau Kepinding. kalau padi mulai anu tuh. Mulai hamil. Iya. kalau mulai bunting. Kepinding itu banyak. Api hitam kayak pura-pura tuh kecil-kecil itu. Itu kepinding. Iya, kepinding. Kepinding. Iya. Kalau yang sudah saya lakukan Pak ya, tapi silakan nanti kalau Bapak pengen coba, kalau Iya. tidak pun tidak masalah. Ini Bapak pernah ya bikin lampu perangkap? Jarang Ada pernah belum? Lahan Bapaknya luas tuh, Iya, berapa luas, hektar kan? Ini punya si A, si B, si C gitu kan. Jadi kalau Bapak menggunakan basecamp itu mungkin terlalu kecil. Kalau menggunakan basecamp ini, kalau misalnya kita baru mulai nyemai, boleh Bapak pakai basecamp karena dia luasannya masih kecil kan, kalau namanya Iya, persemayan iya. kan. Iya. Nah itu banyak tuh gunanya tuh lampu perangkap tuh Pak. Selain dari itu tadi, apa yang Kepinding tadi. kepinding tadi, nah itu Kepinding tanah tuh. ya ulat penggerek batang. Bapak pernah lihat yang kubu-kubu putih kecil? Iyalah. Ceritanya putih tuh. Nah, waktu nyemai ada kan? Terus. Nah, disitulah tuh dia menitipkan telurnya tadi ke tanaman padi kita tuh. Nah, waktu dia masih disemai tadi, jadi waktu kita pindahkan dari persemaian ke tanah udah ada makanya itu kan adanya di dalam batang kan? Iya. Di batang. Nah, makanya putusnya itu kan di tengah gitu kan? Iya tengah. Betul tuh. Nah, Di samping itu bagus lah, di tengah mati. mati di tengah ya. Jadi kalau Bapak mau pakai lampu perangkap itu sebaiknya dari mulai persemaian. Sebelum persemaian ada namanya seleksi benih. Jadi banyak sebetulnya tahapan-tahapan itu Pak supaya kita mendapatkan hasil yang lebih baik. Seleksi benih ini banyak juga gunanya Pak. Bapak mau nanam, kalau orang kita bilang apa paung ya, Iya, paung. paung ya. Jadi paung itu kan bibit atau padi yang terbaik daripada yang baik kan, yang Iya. mau kita jadikan anakan lagi. Nah, jadi kita pilihlah yang terbaik pertama. Kedua setelah kita lakukan penjemuran ya Iya. Pak ya, kita ada penampian, pembersihan. Nah, nanti kita lakukan jemuran lagi. Nah, nanti setelah itu sebelum dia dijadikan benih, ada namanya seleksi benih. Seleksi benih itu seperti kita melakukan perendaman. Iya. Nah, jadi perendaman itu kan kadang-kadang kan kita waktu merendam, kalau kita merendamnya di basecamp tuh kelihatan tuh ada yang timbul, Iya. ada yang timbul kan, yang timbul itu kan dia hampa. Iya, hampa. Nah, hampa itu apa menyebabkan dia hampa? Sebelumnya kan tidak hampa misalnya kan? Iya. Tiba-tiba dia hampa, tentu ada yang menyebabkan dia hampa. Iya, Bu, iya. Jangankan benih kita Pak, benih yang sertifikasi itu, Iya. udah sertifikasi nih. Sekali kita buka, kita masukkan ke dalam basecamp itu masih ada yang timbul. Ini Iya. setelah beberapa waktu. Artinya masih ada yang mengganggu di situ. Nah, jadi kalau kita kan kadang-kadang kalau petani ini kan biasanya sih ya, Iya, Bu. kurang tahu juga tuh, masuk dalam karung, cemplung masuk ke parit. Iya, betul Seperti itu, Bu. kan. Nah, Memang kebanyakan seperti itu karena tak sabar. Kata dia, kata kasarnya lah. Sedangkan aku tahun tadi bibit Ibu, Iya. penelitian yang seperti Ibu arahkan tadi tidak ada itu. Tak ada. Sedangkan aku aja ya dari anu tuh karung tuh aku masukkan. iya.
Iya seperti ibu tadi. Terus Bu itu bagus tuh menambah itu. Jadi setidak-tidaknya Pak, kalau kita ada melakukan seleksi benih, setidak-tidaknya mengurangi dari serangan hama tadi, setidak-tidaknya Pak ya. Terus kalau kita melakukan seperti lampu penangkap tadi Pak, minimal ya, kalaupun seandainya terjadi serangan penggeret batang ataupun kepinding tadi, Iya. setidak-tidaknya tidak seberat dari yang kita sebelum melakukannya. Iya iya. Nah, jadi kalau untuk di lahan nih yang luasannya besar ya, jadi kan lahan Bapak ini tentu ada pematang kan? Ada. Jangan Bapak letakkan di antara pematang dengan pematang, kalau bisa di persimpangan. Nah, di simpang 4, Iya. ada di simpang 3. Iya iya. Nah, di situ Bapak letakkan, nanti Bapak kasih lampu perangkap, di bawahnya Bapak kasih perlak. Perlak kasih air. Kalau pakai air enggak pakai ini lah Pak, kalau bisa yang supaya dia lengket lah ya, atau oli bekas bisa.